yang kita lakukan itu akan ada kaitannya dengan menulis. Kalau memang hobi menulis dijadikan sebagai hobi. Nah, saat ada kegiatan misalnya itu lomba ataupun ada kelas-kelas penulisan atau ada proyek penulisan, ya itu pasti yang mempunyai hobi menulis akan mengikuti. Nah, sejalan dengan itu maka proses untuk menumbuhkan hobi menulis akan terus berkembang menjadi semakin lebih baik. Ya. Sebenarnya ya itu, walaupun kita udah ada bakat menulis, tetapi kalau memang nggak diasah, nggak dilatih, itu memang menjadi tumpul sendiri. Kreativitasnya. Oh, tuh berarti ketika kita sudah mempunyai bakat, ketika tidak ditempa berarti otomatis nanti akan tumpul. Nanti lama-lama juga akan hilang mungkin. Kemudian jika itu adalah tempaan diri, otomatis nanti akan semakin terasa dan terasa seperti itu ya. Karena banyak sekali sebenarnya kalau saya merasakan manfaat dari aktivitas menulis. Ya, selain merupakan salah satu kebahagiaan bagi saya bisa menuangkan ide-ide yang selalu bertebaran, yang selalu terlintas, yang membentang, yang diberikan secara gratis oleh Allah pada kita. Nah, itu alangkah senangnya apabila kita itu meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang, baik itu untuk anak cucu kita maupun mungkin oleh orang lain yang bisa diambil manfaatnya. Karena dengan menulis insya Allah kita akan tetap dikenang. Dikenang sepanjang masa ketika tulisan kita bisa dibuat menjadikan buku seperti itu. Oke. Wah, mungkin ini Bu, jika ada pertanyaan juga, misalnya orang tua ini, kan orang tua itu pasti ingin anaknya itu kan pandai dalam segala misalnya pandai dalam bercerita, kemudian pandai dalam menulis, pandai dalam apapun seperti itu. Nah, ini kadang-kala apakah orang tua itu harus, misalnya yang ingin anaknya itu pandai berbicara itu apa harus menjadi orang tua yang cerewet seperti itu, ataukah gimana seperti itu? Iya, kalau menurut saya saya membesarkan 3 orang anak itu yang penting adalah dari segi keimanan itu yang utama. Nah, masalah untuk terlihat dia itu pandai, cerdas, itu kan kalau menurut saya pribadi itu adalah memang ya semua memang menginginkan seperti itu, tetapi kita kembali lagi kepada akidah. Nah, kalau menurut saya anak yang pandai itu anak yang bisa mengerti apa yang harus yang menurut agama itu baik, seperti itu dia bisa melakukannya. Nah, untuk membuat anak menjadi pandai itu memang sebuah proses yang sangat panjang, mulai dari anak kecil hingga nanti dewasa ya. Nah, itu memang untuk pengembangan yang paling utama adalah saya selalu menanamkan ya, yang pertama kalau saya beragama Islam tentu untuk membaca Al-Quran, yang kedua terus untuk buku-buku pelajaran juga harus diusahakan selalu dibaca ya, untuk mengikuti perkembangan yang ada di sekolah, dan juga mungkin bahan bacaan selain yang ada di sekolah itu diperbanyak lagi sehingga nanti pengetahuan informasi yang dia dapat akan semakin luas. Oke. Siap. Kayaknya ada pertanyaan lagi Bu ini. Dari Ed Senobudi. Min bertanya, saya itu tidak punya bakat menulis, tapi saya itu pandai bercerita. Nah, bagaimana biar keahlian saya itu bercerita bisa tertuang menjadi tulisan? Direkam dulu. Direkam dulu. Nanti setelah direkam kita ada ya kayaknya aplikasi yang di WA itu yang bisa menerjemahkan dari apa yang kita katakan menjadi sebuah tulisan. Saya dulu pernah ada itu dikasih informasi seperti itu. Jadi kita bercerita aja, nanti akan tertuang dalam bentuk tulisan. Nah, nanti coba saya cek untuk informasinya itu bisa didapatkan di mana. Sepertinya ada di aplikasi yang WA juga ada itu, ya ditekan bagian mana itu. Kalau enggak ya udah itu bercerita dengan direkam, enak nggak ya? Nah, itu nanti bisa kita tuliskan sembari ada waktu luang, mungkin apa yang kita
habis obrolkan, kita omongkan seperti itu bisa kita Iya, iya, tuliskan. iya. Oke, Mungkin oke. seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, ini ada lagi nih Bu dari Erwin Drayana. Oke. Bagaimana tips untuk menerbitkan karya seperti itu, Bu? Iya. Sampai saat ini untuk menerbitkan karya saya secara ini ya, karena saya mengikuti kelas online, kelas menulis online, jadi penerbitnya itu mengikuti kelas yang saya ikuti. Gitu. Sebenarnya kalau untuk penerbitan buku itu kan ada penerbitan secara mayor, Iya. ada juga yang secara indie atau diterbitkan secara diri sendiri itu ya. Nah, biasanya itu adalah untuk buku-buku solo, buku-buku karya kita. Dalam satu buku seperti ini, kalau misalnya ingin kita terbitkan itu ada 2 macam cara. Jadi bisa diterbitkan secara mayor, nanti kita serahkan naskah kita ke penerbit seperti di Gramedia. Nanti akan diseleksi oleh pihak penerbit apakah itu layak untuk terbit atau harus ada revisi atau mungkin ditolak seperti itu. Nah, kemudian untuk proses penerbitan buku selanjutnya adalah secara indie. Jadi kita mencari penerbit, nanti bisa kerjasama dengan penerbit tersebut untuk menerbitkan buku tersebut. Nanti tapi dana ada di yang membuat buku itu. Jadi nanti memang dana awalnya ditanggung oleh si yang ingin menerbitkan, ya pengarang itu. Nah, kalau yang buku-buku antologi seperti ini karena itu sudah dikelola oleh kelas menulisnya itu ada penanggung jawabnya. Nanti biasanya ya kita hanya mengganti ongkos penerbitannya aja, plus nanti untuk pengiriman plus ongkos kirim. Sudah ada bekas semua. Jadi kalau yang kelas menulis online yang berbayar itu biasanya misalnya kelas mengikuti kelasnya 50.000. Nanti begitu ada bukunya nanti dihitung satu buku misalnya 70.000. Nah, itu nanti kita membayar untuk penerbitan bukunya sejumlah total biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan buku tersebut. Jadi nanti kita bayar lagi 70.000 untuk mendapatkan buku itu. Gitu. Untuk proses penerbitan yang saya ketahui seperti itu. Oke, mantap sekali ini. Oke, ini ada lagi nih dari gue ojol ini. Oke, tips biar semangat nulis ini seperti tadi udah dibahas ya, mungkin bisa diulangi lagi Bu, biar semangat menulis itu bisa dicetuskan dari dalam diri kita sendiri. Kita niatkan untuk menulis. Nah, niat untuk menulis itu akan menumbuhkan keinginan untuk selalu menulis. Niatnya apa? Kita nulis untuk apa? Untuk berbagi, untuk kebahagiaan kita, untuk apa? Kita kuatkan dulu tekad untuk menulis itu apa. Itu kalau menurut saya. Motivasi kita menulis itu apa? Nah, kalau kita sudah mendapatkan motivasi tersebut, lanjut dengan latihan. Proses latihan itu nggak boleh hanya sekali sudah selesai, itu nggak terus berlanjut. Jadi nanti itu yang akan membuat tulisan kita menjadi semakin baik dan juga mungkin bisa manajemen waktu untuk menulis juga semakin baik juga. Untuk kiat-kiat menulis kalau saya seperti itu, dan juga jangan lupa sering membaca bahan bacaan baik itu buku maupun informasi yang ada secara online seperti itu sangat penting bagi kita untuk menambah bahan bacaan untuk kita mau menulis lagi seperti itu kan. Seperti kita kalau tidak pernah membaca buku nanti juga kosakata atau apa yang akan kita tuangkan itu juga nggak ada, iya. Tapi dengan kita sering membaca maka akan bisa memberikan banyak sekali kosakata untuk kita tuliskan. Selanjutnya selalu tangkap ide. Jadi kalau ide melintas itu segera tangkap, kita tuliskan. Itu kalau saya seperti itu. Jangan menunggu sampai ide itu agak lama baru nanti kita tulis, pasti akan lupa. Kadang-kadang dalam menulis tema itu kan tema menulis itu kan ada setelah kita mengikuti sebuah kelas. Tetapi kalau ide yang kita tangkap, kita tuliskan, suatu saat ada tema tentang ide yang kita dapatkan bisa kita tuliskan. Dan ide itu sangat banyak menurut saya.
saat ini itu banyak sekali ide yang bisa digunakan untuk menulis pengalaman hidup kita, untuk kata-kata motivasi yang sering kita sampaikan kepada orang atau motivasi hidup dari diri kita itu bisa kita tuliskan juga, kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Selain juga mungkin ada pengalaman-pengalaman dari teman itu, ada dari buku-buku saya ini, ada kisah dari teman-teman di sekitar saya yang ada di perpus juga ada, di sekitar saya ada, di keluarga juga ada, semua ada di buku saya. Dan masih banyak itu yang belum tertuang. Insya Allah segera tertuliskan kalau ada waktu dan ada kesempatan, insya Allah. Oh berarti misalkan ini Bu, misalkan ada orang galau seperti itu Bu, berarti itu terus saja itu ya. Jadi selain nulis buat status seperti itu, tulis saja, nanti jadikan satu, menjadikan buku. Kembangkan tulisan tersebut. Kita catat aja poin-poinnya apa. Ada beberapa poin kita punya. Udah kita ada waktu, kembangkan, gitu. Tulislah Kalau saya memang banyak sumber apa yang saya tulis itu memang berasal dari sekitar saya. Oke. Wah berarti yang suka menulis puisi mungkin yang suka galau bisa jadi buku ini, bisa jadi tulisan bisa ini. Banyak sekali itu Harusnya dikumpulkan seperti itu. Setiap kali kita menuangkan ide jangan sampai hilang. Kita harus mempunyai catatan. Kemana-mana bawa catatan. Kalau sekarang bisa HP, bisa kita misal di Instagram atau catatan yang ada di HP bisa digunakan untuk menulis. Saat itu juga langsung tulis. Jangan menunggu besok-besok. Akan lupa nanti. Jangan suka menunda sesuatu pekerjaan Wah. Keren sekali. Oke, ini ada lagi Bu, ini dari @idagu lagi ini Bu. Bu, apakah ketika kita menulis cerpen itu kita dari awal sudah harus mematahkan konsep alur cerita? Atau malah kita hanya berpaku pada ide yang sering muncul saja, jadi tidak ada patok konsep di awal? Enggak, kalau menurut saya menulis cerpen selain dari awal dari ide itu kita harus selanjutnya membuat konsepnya. Ide kita tulis. Nah setelah ide kita tulis baru kita membuat konsep. Nah sebuah cerpen itu akan bagus kalau sebelumnya kita membuat konsepnya terlebih dahulu. Konsep itu meliputi apa? Nanti di dalam cerpen kan ada semacam penokohan, ada latar belakang, ada setting tempat. Nah itu kita tuliskan terlebih dahulu. Nah misalnya kita sudah menuliskan tokohnya siapa, nanti karakteristik dari tokohnya itu seperti apa. Nah terus settingnya di mana. Nanti selanjutnya kita menuliskan adalah konflik. Konflik itu dibuat semakin memuncak kalau di dalam cerpen. Jadi misalnya ada konflik pertama seperti ini, konflik kedua, konflik ketiga semakin memuncak dan akhirnya sampai klimaks di puncaknya masalah gitu. Nah nanti setelah itu habis klimaks nanti kita buat untuk ada penyelesaian dan akhirnya sampai ke endingnya seperti apa. Nah itu memang kalau sebelum menulis lebih baik dibuat dulu konsepnya. Jadi nanti kita menulis ada panduannya, panduan untuk menuliskan cerpen tersebut. Jadi tidak melebar kemana-mana gitu ya. Untuk akhir dari cerita itu juga tidak harus sesuai dengan apa. Kalau kita mengambil idenya itu dari sekitar kita nggak harus sama. Kita bisa buat twist yang lain untuk mengubah jalan cerita itu sesuai kita, karena kan kalau fiksi itu rekaan imajinasi, cuman ada ide kita tampung, nanti tinggal kita menambahkan, kita kasih bumbu-bumbunya, kita olah sedemikian rupa sehingga enak untuk dibaca sampai akhir. Mantap sekali. Wah ini buat nanti ketika kita mau menulis itu harus konsepkan dulu secara matang. Kalau nggak dikonsep nanti nggak selesai, muter-muter. Memang harus dikonsep terlebih dahulu. Oke. Kita ingatkan lagi untuk teman-teman, monggo yang mau tanya-tanya. Kalau belum bisa saat ini karena juga terbatas waktu, bisa DM, nggak apa-apa ya. DM di mana Bu? DM-nya Bu? Bisa di Barwitosari. Iya, oke. Mungkin nomor telepon yang nanti bisa juga kalau mau lewat WA ya. Gitu ya. Nanti kalau disebut sekarang apa mau diinformasikan nanti? Nanti bisa, sekarang juga bisa ini. Rencana ke depan. Oke. Untuk kemudian untuk ini Bu, kedepannya juga rencana mau
menulis sampai kapan ini Bu? Impian saya itu bisa menulis buku solo, itu impian saya. Ya saat ini sih udah proses, tapi berhubung sesuatu hal jadi penerbitnya ya agak lambat, jadinya prosesnya lama sekali ini. Untuk saya sudah punya 2 konsep untuk penerbitan buku-buku buku quote seperti ini. Ini udah hampir setahun. Lama sekali ya. Ini, proyek pertama saya malah termasuk yang agak gagal untuk yang buku solo ya. Kalau impian saya yaitu saya ingin menerbitkan buku solo. Kemudian kalau untuk yang buku-buku antologi ini, selama saya masih mempunyai kemampuan waktu, dana untuk menulis, saya ingin menulis terus. Nggak terhitung mungkin untuk target jumlah bukunya berapa gitu. Yang penting selalu menulis, tidak ada jeda. Selesai menulis satu proyek, ikut yang lainnya. Seperti itu. Oke. Berarti misalkan nanti yang solo insya Allah terterbit, nanti akan menulis lagi. Iya, kalau yang antologi insya Allah terus. Nggak ada berhentinya. Insya Allah kalau kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu, kesempatan, dan juga untuk dana. Karena semua kan butuh untuk itu. Yang penting niat untuk tetap berbagi. Sebenarnya saya cuman itu berbagi aja. Saya juga sudah merasakan bahagia ya dengan apa yang saya lakukan saat ini. Oke. Wah, sangat baik sekali ini. Kemudian mungkin juga teman-teman misalkan nanti ada pertanyaan lagi, mungkin ini bisa langsung nanti ke DM Bu Heni sendiri. Iya, bisa. Silakan dengan senang hati. Ya. Selama WFH ini mungkin belum bisa ke perpustakaan, nanti bisa DM. Misalkan nanti kondisi sudah mulai normal lagi, nanti bisa ketemu Bu Heni secara face to face. Oke, siap sekali, saya tunggu untuk kehadirannya di perpustakaan. Dan saya juga mengajak ke teman-teman, ayo segera menulis, tuangkan idenya. Begitu banyak ide yang ada di sekitar kita, kalau hanya dibiarkan maka hanya akan lewat seperti itu. Oke, kemudian nih Bu, terakhir ini, harapan Ibu terhadap Pemustaka untuk menulis apa Bu? Harapan Ibu supaya kemarin menulis seperti itu, harapannya bagi saya adalah harapan untuk semua pemustaka gitu. Harapan saya apa gimana? Harapannya Ibu? Harapan saya kepada semua teman-teman dan juga pemustaka yang ada di PT Perpustakaan, selain kegiatan membaca, alangkah baiknya kalau kita mulai juga untuk kegiatan menulislah apa yang ada di sekitar kita. Mulailah dari hal-hal yang terkecil, apakah itu ada yang terlintas saat itu, tulislah. Jangan sampai semuanya menjadi terlewat begitu saja, karena akan sia-sia. Ya itu aja. Oke Bu. Ini kesimpulannya kalau menurut saya ya, untuk aktivitas menulis itu haruslah selalu ditumbuhkan. Memang aktivitas menulis itu sebuah proses, janganlah menulis sesuatu yang kita tidak menyukainya, karena kita selamanya tidak akan pernah menghasilkan sebuah tulisan. Misalnya seperti saya senang menulis fiksi, kalau saya dipaksakan untuk menulis non-fiksi secara cepat tidak akan bisa. Jadi sukailah apa yang kalian sukai. Kalau kalian memang suka menulis fiksi, tulislah tulisan dalam bentuk fiksi, karena juga banyak sekali tulisan-tulisan dalam bentuk fiksi itu selain cerpen, novel, dan juga mungkin ada quote, ada kisah-kisah yang seperti menginspirasi seperti itu ya. Nah itu silakan ditulis aja. Jadi menurut saya itu, dan menulis adalah sebuah proses, jadi perlu selalu dilatih, diasah setiap saat. Jangan malas ya, lawanlah kemalasan, paksakan untuk tetap menulis. Luangkan waktu, karena begitu banyak waktu dalam hidup kita. Nah itu bisa dimanfaatkan salah satunya dengan menulis. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Oke. Baiklah, mungkin ini juga waktunya sudah selesai pukul 2. Insya Allah nanti jika ada kesempatan lagi mungkin kita bisa sharing-sharing kembali Bu ya. Bisa.